Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, NPM 18010030, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, dengan dosen pengawas lapangan yaitu Bapak Kohar SEMM. Sebelum kita melakukan podcast dengan tokoh inspiratif kita yaitu Bapak Samidi, sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang tokoh inspiratif kita. Mari simak video berikut ini ya. Tokoh inspiratif kita yaitu Bapak Samidi. Bapak Samidi adalah seorang budidaya ikan yang menekuni bidangnya selama 5 tahun di desa Konpariaman. Bapak Samidi melewati berbagai macam masalah dan rintangan dalam membudidayakan ikan, terutama di musim kemarau, dan banyak sekali kesulitan. Akan tetapi Bapak Samidi tidak pernah mengeluh dan pantang menyerah dalam melakukan budidaya ikan ini demi menafkahi rumah tangganya serta anak-anaknya. Baiklah, berikut adalah podcast video dengan Bapak Samidi. Assalamualaikum sebelumnya Pak ya, izinkan podcast inspiratif, tokoh inspiratif desa. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Samidi. Bapak Samidi. Umurnya berapa Pak? 46 26 tahun. Punya anak berapa Pak? 3 anaknya. Mau tanya, awal mulanya Bapak membangun kolam ikan mas ini, awal mulanya bagaimana ya Pak? Bisa diceritakan? Mulanya ini ngelihat samping kanan kiri ini kan bikin kolam, terus tahu caranya gini-gini, pengen lah, akhirnya ya ikut bikin gitu. Ikut bikin kolam. Iya. Oh, jadi terinspirasi dari samping kanan kiri. Oh. Udah berapa lama Pak Bapak budidaya kolam ikan ini? Ya sekitar udah 5 tahun lah. 5 tahun. Dalam 5 tahun itu apa ada kendala dalam budidaya ikan ini Pak? Ya kendalanya di pengairan biasanya ini kalau ikan emas kan ini. Sama ikan emas. Pengairannya itu kayak gimana ya Pak Ya ya? kayak contohnya sekarang ini airnya kecil. Enggak ini. Pas kemarau gitu ikannya kalau, pada ikan pas kemarau itu juga kan airnya kurang, jadi oksigennya itu kurang lah. Kalau misalkan ada kendala kayak gitu, Bapak gimana Pak cara mengatasinya? Ya, solusinya kita ini pakai mesin itu. Oh, mesin. Oh, ada alatnya ya Pak ya? Iya, mesin apa? Mesin itu Air. sumber air itu. Oh, sumber air. Jadi kayak gitu maksudnya. Kalau dari budidaya ini, ikan kolam ikan ini berapa hari Bapak panen? Mas? Ini biasanya ya 90 sampai 120 hari lah. Lumayan cepat ya Pak ya? Iya, cepat. Biasanya kalau didistribusiin, dipasarin kemana itu Pak? Ya ada yang ini nampung itu bakul itu. Oh, bakul dari desa juga? Bukan dari Pagelaran. Oh, dari Pagelaran. Nggak langsung ke luar Pagelaran gitu Pak? Enggak, dia yang bawa ke Karang itu bakul Pagelaran itu. Kalau dalam bidang distribusi kayak ngasih ke pengepul gitu, ada nggak kayak masalah harga gitu? Iya biasanya murah iya. Atau gimana? Harganya terkadang ya naik, kadang turun gitu. Nah, pasti gitu. Kalau turunnya itu masalah apa Pak? Ikannya kurang bagus atau bagaimana? Biasanya banjir itu, banyak ikan. Banyak ikan. Sini panen bareng-bareng itu biasanya. Harganya turun. Harganya turun. Tapi kalau untuk budidaya ikan ini 5 tahun cukup lama ya Pak ya. Jadi Bapak ini istilahnya sudah mahir dalam budidaya ikan ini. Jadi kalau misalkan 5 tahun kan sudah cukup lama nih Pak. Apa harapan Bapak ke depannya? Harapannya ke depannya bisa lebih ini lagi lah, teliti lagi gitu. Terus pendistribusiannya juga lebih jauh lagi ya Pak ya. Terus
masih budidayanya lebih besar gitu alokasinya. Hasilnya Heeh. bisa nambah lagi. Nambah lagi ya Pak ya kolamnya, amin. Iya. Pak, kalau misalkan inspirasi buat teman-teman nih, anak muda, gimana nih Pak kalau misalkan pengen bangun kolam, apa dulu yang harus dilakuin gitu, Ya, hal yang harus utama? punya lahannya dulu. Oh, berarti modal dulu ya Iya, Pak ya. modal dulu. Yang pertama modal. Kira-kira lahannya berapa itu Pak minimnya gitu kalau buat pemula? Paling berapa ya? Ukuran seperempat aja apa? Berdelapan gitu. Perdepan dari ini Pak. Iya, separuhnya ini. Kalau yang untuk pakan ikan itu biasanya beli sendiri atau buat sendiri Pak? Beli kalau ini pakannya Beli sendiri. beli sendiri. Jadi yang pertama itu punya lahan dulu, punya Iya, modal. Kedua ya pahamin kayak bahan-bahan buat apa tadi Pak? Pelet. Pelet ya Pak ya. Kalau biasanya sehari bisa berapa kilo pelet itu Pak? Biasanya sehari habis 60, kadang lebih. Oh, 60 kilo. kadang lebih. Biasanya kalau untuk pelet ada nggak Pak kendala gitu, peletnya mahal atau sering Ya, naik? iya itu yang jadi persoalan juga, peletnya kan naik terus sekarang ini kan. Dari harga dari dulu 250 sekarang 300 lebih. Kalau harga kayak gitu naik, biasanya ikannya juga naik ya Pak ya Ya harganya? harusnya, tapi ya enggak, ini malah kadang turun bukannya. Oh, kadang gitu. Jadi kalau misalkan pelet naik, ikannya harganya tetap sama, Sama, dari iya. bapaknya sendiri. Tetap sama. Kendalanya dari situ ya Pak ya. Iya. Pak, kalau buat anak muda nih kayak mahasiswa yang pingin bangun kolam ikan nih buat pemuda mahasiswa gitu, apa sih Pak saran Bapak kalau ingin bangun kolam ikan ini? Saran saya ya, Mental kah dulu atau gimana? ya iyalah, mental dulu, cari ini dulu, pengalaman. Karena nggak mudah gitu jalanin ini iya. Pak ya, tapi kayak Bapak gitu awalnya juga susah pasti. Susah. 5 tahun itu kan nggak sebentar ya Pak ya dalam bidang budidaya ikan ini. Jadi intinya ya harus sabar ya Pak ya, Iya, dan sabar. terus belajar gitu. Oke baiklah, ini saja wawancara dari Bapak Samidi yaitu budidaya ikan. Semoga teman-teman di luar sana terinspirasi dari Bapak Samidi, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.